Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama Atifah Salma dan saya sendiri Nazmi akan menyampaikan materi tentang autisme. Definisi autisme. Kata autis berasal dari bahasa Yunani, yaitu auto, berarti sendiri yang ditujukan pada seseorang yang menunjukkan gejala hidup dalam dunianya sendiri. Pada umumnya, penyandang autisme mengacuhkan suara, penglihatan, ataupun kejadian yang melibatkan mereka. Jika ada reaksi, biasanya reaksi ini tidak sesuai dengan situasi atau malahan tidak ada reaksi sama sekali. Mereka menghindari atau tidak merespon terhadap kontak sosial seperti pandangan mata, sentuhan kasih sayang, bermain dengan anak yang lain, dan lain sebagainya. Autis merupakan suatu gangguan perkembangan yang kompleks yang berhubungan dengan komunikasi, interaksi sosial, dan aktivitas imajinasi. Gejalanya tampak pada sebelum usia 3 tahun. Bahkan apabila autis infantil, gejalanya sudah ada sejak bayi. Autis juga merupakan suatu konsekuensi dalam kehidupan mental dari kesulitan perkembangan otak yang kompleks yang mempengaruhi banyak fungsi-fungsi. Yang pertama itu ada fungsi persepsi, yang kedua ada fungsi inteligensi, yang ketiga ada fungsi imajinasi, dan yang terakhir adalah fungsi perasaan. Selanjutnya, identifikasi karakteristik anak autis. Yang pertama itu ada gangguan dalam komunikasi. Jadi anak autis itu komunikasinya terganggu, terlambat bicara, tidak ada usaha untuk berkomunikasi dengan gerak dan mimik, sering mengulang apa yang dikatakan orang lain. Yang kedua ada gangguan interaksi sosial, seperti menghindari atau menolak kontak mata, tidak mau menengok bila dipanggil, lebih asik bermain sendiri, bila diajak main malah menjauh, tidak dapat merasakan empati. Yang ketiga, gangguan dalam tingkah laku. Ini meliputi tidak acuh terhadap lingkungannya, tidak mau diatur, menyakiti diri sendiri, dan lain sebagainya. Yang keempat ada gangguan dalam emosi. Jadi anak autis ini juga mengalami gangguan pada emosinya, seperti rasa takut terhadap objek yang sebenarnya tidak menakutkan, tertawa, menangis, marah-marah sendiri tanpa sebab, tidak dapat mengendalikan emosi, mengamuk bila tidak mendapatkan keinginannya. Yang kelima ada gangguan dalam sensoris atau penginderaan. Ini meliputi menjilat-jilat benda, mencium benda-benda atau makanan, menutup telinga bila mendengarkan suara keras dengan nada tertentu, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada faktor penyebab anak autis. Yang pertama itu adalah faktor genetik, yaitu faktor keturunan. Di sini dijelaskan bahwa lebih kurang 20% dari kasus-kasus autis disebabkan oleh faktor genetik itu sendiri. Nah, jadi anak autis ini juga bisa disebabkan oleh faktor genetik atau faktor keturunan. Yang kedua adalah faktor gangguan pada sistem saraf. Nah, banyak penelitian yang melaporkan bahwa anak autis memiliki kelainan pada hampir semua struktur otak. Tetapi kelainan yang paling konsisten adalah pada otak kecilnya. Nah, jadi anak autis ini juga bisa dikarenakan oleh gangguan pada sarafnya. Yang ketiga ada ketidakseimbangan kimiawi. Beberapa peneliti menemukan sejumlah kecil dari gejala autis berhubungan dengan makanan atau kekurangan kimia di badan. Nah, jadi faktor ketidakseimbangan kimiawi juga bisa menyebabkan munculnya anak autis. Yang keempat, kemungkinan lain. Kemungkinan lain banyak yang bisa menyebabkan lahirnya anak autis. Kemudian ada pendidikan anak autisme. Yang pertama ada cara memperhatikan belajar anak autis.
ada di bagian A, prinsip kekonkretan. Ini diterapkan oleh guru di dalam kelas dengan cara benda itu sebagai contoh media pembelajarannya. Kemudian ada prinsip belajar melakukan proses pembelajaran tidak harus selamanya bersifat informatif, tetapi juga bisa dilakukan mengajak siswa ke dalam dunia nyata. Misalnya untuk mengajarkan anak autis bersifat pemurah, maka harus mengajarkan secara langsung dengan cara memberi contoh yang teladan dan baik. Kemudian ada prinsip keterarahan wajah dan suara. Seperti diketahui, siswa autis mengalami hambatan dalam memusatkan perhatian dan konsentrasi. Akibatnya, ia mengalami kesulitan dalam memahami setiap materi yang diajarkan kepadanya. Oleh sebab itu, diharapkan guru mampu memberikan pemahaman secara jelas, baik dalam bentuk gerak maupun suara. Kemudian ada prinsip kasih sayang. Anak autis memiliki hambatan dalam konsentrasi, sehingga berdampak negatif secara kognitif. Oleh karena itu, siswa autis membutuhkan kasih sayang yang tulus dari seorang guru. Guru hendaknya menggunakan bahasa yang sederhana, tegas, dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian ada prinsip kebebasan yang terarah. Siswa autis memiliki sikap tidak mau dikekang serta cenderung ingin berubah sesuka hati mereka. Oleh sebab itu, guru hendaknya membimbing, mengarahkan, dan menyalurkan segala perilaku siswa ke arah positif dan berguna, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Kemudian ada prinsip minat dan kemampuan. Guru harus mampu menggali minat dan kemampuan siswa dalam pelajaran untuk dijadikan acuan dalam memberikan tugas-tugas tertentu. Kemudian ada prinsip disiplin. Siswa autis biasanya memenuhi keinginan sendiri tanpa memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, guru perlu membiasakan siswa hidup dengan teratur, menunjukkan keteladanan, serta membinanya dengan sabar. Kemudian ada cara memperlakukan anak autisme dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada tidak melakukan modifikasi jadwal. Jadi maksudnya ini seperti harus diberikan rutinitas yang sama dan kebiasaan yang berulang agar menciptakan kekonsistenan dalam anak autis. Kemudian ada memilih gaya belajar. Beberapa anak mungkin lebih cepat menyerap informasi dengan cara mendengar, dan juga ada yang dengan cara visual. Pada anak, media belajar seperti gambar menjadi bahasa pengantar utama dalam pembelajaran bagi anak autis. Kemudian ada masa pendidikan anak autis pada masa pandemi. Pembelajaran yang dilakukan secara daring selama masa pandemi ini perlu memperhatikan beberapa aspek bagi anak autis. Di antaranya guru perlu membuat struktur maupun rutinitas baru untuk membantu orang tua murid, memberikan tata laksana pemberian tugas, memantau pelaksanaan program, dan mengevaluasi setiap hasil tugas yang diberikan. Pada masa ini sangat disarankan untuk berkomunikasi dengan anak autis menggunakan bahasa verbal dan visual secara rutin dan berulang. Kebiasaan baru juga harus dibentuk dengan membuat jadwal baru anak. Perkembangan mental dan kesehatan fisik anak juga selalu dipantau, serta orang tua harus berkolaborasi dengan berkomunikasi secara rutin dengan sekolah. Kemudian ada intervensi autisme. Orang tua yang anaknya baru diidentifikasi autisme atau ASD, Autism Spectrum Disorder, akan banyak menerima saran atau pendapat soal perawatan, mulai dari bertanya kepada teman, tetangga, dokter ahli, bahkan dari media internet.
Beberapa filosofi intervensi berkembang dengan memberikan perhatian yang kuat pada lingkungan anak untuk memaksimalkan perkembangannya. Tujuan utama dalam penanggulangan autisme adalah untuk mengurangi gejala-gejala yang berkaitan dengan autisme dan mengurangi tekanan yang terjadi dalam keluarga. Upaya terapi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak autis agar dapat berfungsi di dalam kehidupan sehari-hari secara mandiri. Salah satu masalah yang timbul dalam melakukan intervensi autisme adalah laporan neuropsikologi. Sulit dimengerti oleh pendidik, sehingga sulit untuk diterjemahkan dalam tindakan eduktif. Maksudnya di sini neuropsikologi itu tidak bisa sembarang nilai, harus para ahlinya sendiri yang menilai. Maksud para pendidik ini seperti pendidik di rumah orang tua gitu, yang nggak mempunyai dasar tentang neuropsikologi akan susah menentukannya. Kemudian intervensi pendidikan dalam banyak hal secara efektif memberikan manfaat bagi perkembangan anak autis. Salah satu metode intervensi dini yang banyak diterapkan di Indonesia adalah modifikasi perilaku atau lebih dikenal dengan metode Applied Behavioral Analysis atau disingkat ABA. Kelebihan metode ini dibanding metode lain adalah sifatnya yang sangat terstruktur, kurikulumnya jelas, dan keberhasilan bisa dinilai secara objektif. Pelaksanaannya dilakukan 4-8 jam sehari. Anak dilatih melakukan berbagai macam keterampilan, misalnya berkomunikasi, berinteraksi, berbicara bahasa, dan sebagainya. Namun yang pertama-tama perlu diterapkan adalah latihan kepatuhan, agar anak mematuhi segala instruksi yang diberikan kepadanya. Biasanya setelah 1-2 tahun menjalani intervensi ini dengan baik, si anak siap untuk masuk ke kelompok kecil, bahkan ada yang siap masuk ke kelompok bermain. Di sini anak mendapatkan penanganan terpadu yang melibatkan berbagai tenaga ahli seperti psikiater, psikolog, terapis bicara, terapis okupasi, dan ortopedagogik. Kemudian ada terapi perilaku, yaitu terapi okupasi. Terapi ini menguatkan, memperbaiki koordinasi dan keterampilan otot anak. Kemudian ada terapi bicara bagi penyandang autisme, oleh karena semua penyandang autisme mempunyai keterlambatan bicara dan kesulitan berbahasa. Speech therapy juga salah satu keharusan dalam pelaksanaan metode ABA. Kemudian ada sosialisasi dengan menghilangkan perilaku yang tidak wajar. Hal ini perlu dimulai dari kepatuhan dan kontak mata. Kemudian diajarkan konsep menirukan, lalu diberikan pengenalan konsep dan kognisi melalui bahasa reseptif, kognitif, dan bahasa ekspresif disertai dengan tata krama dan sebagainya. Kemudian ada terapi biomedik. Sebagian besar terapi biomedik terhadap anak ASD diintegrasi dengan kegiatan anak di rumah dan di sekolah. Hal ini dilakukan karena terapi harus dilakukan secara terpisah kurang berhasil. Dia harus melakukannya kayak bersama-sama gitu. Kemudian ada pemberian obat, vitamin, mineral, dan food supplement. Tidak diketahui adanya pengobatan menyeluruh terhadap anak autisme menggunakan pengobatan tradisional, obat-obat herbal, atau homeopati. Obat-obat bukanlah perawatan utama dalam autisme. Pemberian obat untuk penyandang autisme sifatnya sangat individual dan perlu berhati-hati, karena jika dosis dan jenisnya salah atau berbeda kayak gitu, bisa jadi berakibat fatal. Dan jenis-jenis obat itu tidak bisa sembarang jenis, harus berada dalam resep dokter yang mempelajari tentang autisme. Biasanya adalah dokter jiwa spesialis anak.
Cukup sekian pemaparan materi dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.